di mana Donditan itu maunya dia di hotel. Saya tidak mau, dulu tidak mau di hotel. Karena bagi saya itu debat kok di hotel ya. Kan harusnya di kampus kan, di dunia akademik begitu. Nah, tapi kemudian Donditan ini kan kebiasaan dia itu ngotot hanya di hotel. Nah, saya katakan kali ini saya mau di hotel sesuai apa keinginan Donditan. Jadi bukan saya yang mau di hotel. Saya mau menyesuaikan saja keinginan Donditan yang mau debat di hotel dengan satu syarat. Saya katakan dia ajak Kainama, si mulut besar Kainama itu diajak. Jadi Donditan gabung dengan Kainama dan saya akan menghubungi Pak Deki, Dr. Deki, dan bergabung dengan Dr. Deki, begitu. Tapi ini si mulut besar Donditan ini dia putar-putar perkataan saya, seolah-olah saya yang minta fasilitas debat di hotel. Ini ngawur sekali. Donditan kamu itu ngaco ya. Aduh, kita belum debat aja kamu udah ngaco ini. Lucu ya Donditan ini ya. Lucu sekali saudara, saya ketawa aja ya. Ya, dia yang ngotot di hotel, saya hanya mau menyesuaikan saja. Saya tantang kamu, saya mau adakan itu. Tapi Kristen itu tidak umum dan saya belum pernah tahu ada yang melakukan itu. Kalaupun ada pasti diam-diam. Karena menurut saya kalau Kristen yang mengadakan itu pasti keamanan sulit terjamin. Ya, maka biasanya yayasan Islam yang mengadakan itu ya. Saya biasa ikut itu yayasan Islam ya yang mengadakan debat-debat seperti itu. Ya. Jadi saya pernah dengar dulu Pak Esra Soro kalau saya tidak salah mau mengadakan debat di Kupang. Di Kupang loh. Kupang ini tempat mayoritas Kristen loh ya, Kupang. Di Kupang loh padahal itu. Mau mengadakan debat mungkin lawan Yahya Waloni waktu itu atau siapa begitu ya. Kata Pak Esra Soro itu tidak diizinkan, polisi tidak mengizinkan. Di NTT loh, polisi tidak mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Dan sekali lagi saya tegaskan, channel ini akan kita pakai di bulan depan untuk menjadi channel podcast membahas kisah-kisah mualaf serta hijrah dari saudara-saudara kita. Tetapi sementara karena channel ini masih terkena dismonetisasi dan belum direkomendasikan oleh YouTube ya, karena memang channel seperti ini biasanya tidak direkomendasikan. Untuk itu mohon bantuan subscribe dan share, like-nya teman-teman, supaya YouTube kembali merekomendasikan channel ini. Jadi sambil nunggu diperbaiki, ya kita isi dengan konten-konten yang reaksi-reaksi aja lah ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas Pendeta Muriwali yang tanpa rasa malu. Kalau saya bilang ya, ini tanpa rasa malu, kegeeran, merasa bahwa dia masih layak untuk berdebat dengan Donditan. Merasa bahwa tantangan dari Kodondi 2 tahun yang lalu itu masih berlaku sampai sekarang. Ini satu hal yang konyol ya. Jadi ada kesalahpahaman. Di mana di video sebelumnya, Pendeta Muriwali itu mengatakan bahwa dia siap menerima tantangan Kodondi. Dia siap untuk berdebat di hotel. Walaupun bagi dia, hotel itu nggak cocok untuk diskusi. Karena menurut dia, hotel itu bukan tempat yang akademis. Nah, ini cukup aneh ya. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Muriwali dalam memandang hotel. Apakah dia berpikir debat di hotel itu maksudnya dia berdua dengan Kodondi di dalam satu kamar, ya? Mereka di dalam satu kamar berdua gitu, diskusi, atau apa gitu. Ini kan konyol. Debat yang diadakan oleh Kodondi itu di hall hotel, bukan di kolam renang, bukan di restoran hotel, apalagi di kamar hotel, enggak, di hall. Dan hall hotel itu memang biasa menyelenggarakan diskusi akademis, ya, pengenalan produk, terus seminar-seminar. Jadi aneh sekali kalau dia berpikir bahwa hotel tidak cocok. Itu jawaban dia sebenarnya 2 tahun yang lalu, bahwa dia menolak diskusi. Kodondi 2 tahun yang lalu memang menantang Pendeta Muriwali, karena dianggap 2 tahun yang lalu Pendeta Muriwali masih layak untuk berdiskusi. 2 tahun yang lalu.
Tapi untuk sekarang tidak ada tantangan dari Ko Dondi untuk Muriwali. Bahkan tidak kepikiran. Tidak kepikiran, teman-teman. Ini kan hanya kegeeran dari seorang Muriwali yang merasa dirinya tuh masih selevel. Yang merasa dirinya tuh masih pantas untuk berdebat dengan seorang Donditan. Ini konyol, teman-teman ya. Ini hanya ungkapan dari orang yang tidak tahu malu, kalau menurut saya. Ya, tidak tahu malu, tidak tahu posisinya ada di mana sekarang. Dan ujung-ujungnya malah mencak-mencak. Mencak-mencak, teman-teman. Karena dia nggak mau keluar akomodasi awalnya. Awalnya nggak mau keluar akomodasi, tetapi karena ini viral, mungkin dari pihak Kristen pun banyak yang malu. Banyak penontonnya, orang-orang Kristen itu malu melihat sikap dari seorang Muriwali, sehingga mereka mungkin menawarkan, ya sudahlah Pak, kita bayarin. Udahlah Pak, Kristen yang adakan nggak apa-apa. Kita yang bayarin semuanya. Kalaupun mereka yang adain, ya udah kita yang keluar duit. Nah, jadi mulai tuh, banyak dari laskar-laskar Polikardus, donatur-donatur Islamophobia, yang menawarkan bantuan buat Muriwali. Kasihan kalau enggak. Masa pendeta seperti ini? Masa pendeta sehina ini gitu? Nah ya, oke kita dengarkan dulu bacotan dari pendeta Muriwali. Saya tentukan yaitu jam 12, tapi tidak apa-apa saudara, karena waktu saya harus disesuaikan saudara ya, tidak bisa secara ketat harus jam berapa. Ya saudara, dalam video ini saya secara khusus ingin menanggapi Donditan, karena tadi malam saya membaca di komunitas YouTube daripada Donditan, dia men-tag saya saudara ya. Dia men-tag saya lalu menulis begini ya saudara ya. @Muriwali Yanto Matalu, GKKR begitu ya. Nantang debat tapi minta difasilitasi. Dulu ditantang debat nggak berani. Sekarang nantang-nantang tapi minta difasilitasi. Macam mana pula kau? Ya itu ya tulisannya saudara. Ini ya saya enggak pakai aplikasi, saya manual aja ya. Itu ya, itu di postingan komunitas Donditan ya saudara ya. Jadi saudara, orang ini lucu ya. Ya lucu sekali saudara. Kenapa saya katakan lucu? Jelas-jelas dalam video saya yang menanggapi debat pendeta Ezra Soru dan pendeta Budi Asali melawan Donditan sama Umar, saya katakan saya mau debat dengan Donditan pakai apa saja. Ya, bisa online, pakai Zoom bisa, saya mau. Bisa kita di kampus, di kalangan akademis, di kalangan dunia akademik, ya di kampus bisa. Tapi karena Donditan ini sukanya hanya mau di hotel, kali ini saya katakan saya mau terima. Kalau dia Donditan maunya di hotel. Jadi ini saudara adalah satu kondisi di mana Donditan itu maunya dia di hotel. Saya tidak mau, dulu tidak mau di hotel. Karena bagi saya itu debat kok di hotel ya. Kan harusnya di kampus kan, di dunia akademik begitu. Nah, tapi kemudian Donditan ini kan kebiasaan dia itu ngotot hanya di hotel. Nah, saya katakan kali ini saya mau di hotel sesuai keinginan Donditan. Jadi bukan saya yang mau di hotel. Saya mau menyesuaikan saja keinginan Donditan yang mau debat di hotel dengan satu syarat. Saya katakan dia ajak Kainama, si mulut besar Kainama itu diajak. Jadi Donditan gabung dengan Kainama dan saya akan menghubungi Pak Deki, Dr. Deki dan bergabung dengan Dr. Deki begitu. Tapi ini si mulut besar Donditan ini dia putar-putar perkataan saya seolah-olah saya yang minta fasilitas debat di hotel. Ini ngawur sekali. Donditan kamu itu ngaco ya. Aduh, kita belum debat aja kamu udah ngaco ini. Lucu ya Donditan ini ya. Lucu sekali saudara, saya ketawa aja ya. Ya, dia yang ngotot di hotel, saya hanya mau menyesuaikan saja. Saya katakan online boleh, pakai Zoom boleh. Ya, mau di dunia kampus, aula kampus, dunia akademik boleh. Dan karena kamu ngotot di hotel, kali ini saya jadikan pengecualian. Coba dengar lagi video saya. Kali ini saya jadikan pengecualian, saya ikut saja maumu di hotel gitu. Asal kamu bawa Kainama si mulut besar itu, dan saya nanti akan bergabung dengan Dr. Deki Verbum Veritatis. Begitu.
Tapi ini orang yang sudah biasa putar balik firman Allah ya. Sudah biasa putar balik Alkitab ya. Ya, sekarang dia memutarbalikkan semua perkataan saya. Dia membuat narasi seolah-olah saya yang minta fasilitas hotel. Ngaco kamu itu. Ngaco sekali. Lucu ya orang ini. Makanya tidak heran kalau pendeta Mel Atok itu keras ya sama dia. Ya, pendeta Mel Atok itu bukan mengata-ngatai Donitan, bukan loh. Bukan memaki-maki atau mengejek. Tapi pendeta Mel Atok itu hanya berkata sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Memang yang putar balikan firman Allah itu kan dari kuasa kegelapan itu. Ya. Jadi saya tidak heran kalau pendeta Mel Atok itu berkata-kata keras sama dia. Karena suka putar balik ini Donitan ini. Saya bilang saya ikut saja sekarang. Kalau kau mau di hotel saya ikut saja. Yang penting kamu bawa nama saya dengan Dokter Deki. Jadi gini Donitan ya. Kalau kamu takut bilang aja takut ya. Kabur aja sekalian kalian ya. Itu nama itu penakut itu pengecut itu nama itu. Ditantang debat dari dulu mana berani itu. Tapi saya lihat ini akhir-akhir ini dia tantang debat gitu, nama ya. Dia tantang debat Pak Deki, dia tantang debat siapa lagi Pak Isra Soru dan siapa lagi gitu ya. Ya sudah sekarang ajak sekalian nama itu. Ya Donitan, kamu ajak nama ya. Silakan terserah kamu sekarang. Daripada kamu putar balikan perkataan saya, kamu mau online silakan, kamu mau hotel silakan sesuka kamu. Kamu mau kampus, aula kampus silakan. Saya ikut. Ya. Asal kamu bawa nama, gabung sama kamu dan saya dan Pak Deki. Tapi saya belum hubungi Pak Deki, saya belum ngomong dan Pak Deki ini ya. Bisa jadi juga kalau Pak Deki itu sibuk, mungkin dia tidak bisa, saya bisa ajak orang lain ya. Tentu saya akan ajak sesama reform ya. Atau bila mana perlu saya ajak pendeta Mel Atok saja ya, biar ketemu langsung sama Donitan. Mau tak Donitan kamu? Berani tidak? Donitan, saya ajak pendeta Mel Atok saja ya. Saya tidak khawatir ya, walaupun Pak Mel Atok ini saya lihat belum pernah punya pengalaman debat langsung ya, debat langsung begitu saya belum lihat ya, tapi tidak apa-apa, tidak masalah ya. Tapi saya belum kontak Pak Deki ya, saya kira Pak Deki maulah kalau acaranya ini dipersiapkan dengan baik, tempatnya jelas dan juga jadwal disesuaikan karena masing-masing punya kesibukan. Saya pikir Pak Deki bisalah, apalagi kalau ada nama ya. Karena memang Pak Deki itu sudah pernah dulu, kalau saya tidak salah 1 tahun lalu sudah pernah menantang nama. Tapi nama itu ngacir, kabur, tidak berani melayani Pak Deki. Nah sekarang saatnya lah Donitan mengajak nama lawan saya dengan Pak Deki. Ya, tapi kalau engkau ndak menghindar dan tidak setuju atau tidak mau, artinya kalian takut. Kalau takut ya sudah kabur sekalian aja. Berhenti bahasa Alkitab, tutup mulut besar kalian itu. Ya, Donitan tutup mulut besarmu itu kalau engkau tidak berani. Ya, saya tunggu ya Donitan ya, saya tunggu engkau atur ya. Maksudnya engkau atur di mana saja. Karena memang penyelenggara debat-debat seperti ini itu sudah umum Islam itu. Tidak ada Kristen menyelenggarakan itu. Saya tidak tahu ya. Mungkin ada juga tapi saya tidak tahu. Karena apa? Ada problem kalau Kristen saudara. Kami minoritas. Bagaimana kalau tempat acara itu digeruduk orang mayoritas? Kita tidak tahu saudara. Keamanannya bagaimana? Nah kalau kalian mayoritas yang mengadakan itu, kita bisa tuntut kalian harus aman. Ya, iya harus aman kan? Nah makanya biasanya yang mengadakan ini dari pihak Islam. Kalau pihak Kristen bisa atau biasa sebetulnya mengadakan, saya mau adakan itu. Ya, saya tantang kamu, saya mau adakan itu. Tapi Kristen itu tidak umum dan saya belum pernah tahu ada yang melakukan itu. Kalaupun ada pasti diam-diam. Karena menurut saya kalau Kristen yang mengadakan itu pasti keamanan sulit terjamin. Ya, maka biasanya yayasan Islam yang mengadakan itu ya. Saya biasa ikut itu yayasan Islam ya yang mengadakan debat-debat seperti itu. Ya. Jadi saya pernah dengar dulu Pak Isra Soru kalau saya tidak salah mau mengadakan debat di Kupang. Di Kupang loh. Kupang ini tempat mayoritas Kristen loh ya, Kupang. Di Kupang loh padahal itu. Mau mengadakan debat mungkin lawan Yahya Waloni waktu itu atau siapa begitu ya. Kata Pak Isra Soru itu tidak diizinkan, polisi tidak mengizinkan. Di NTT loh, polisi tidak mengizinkan. Jadi kalau engkau mau Donitan, kamulah yang biasa menyelenggarakan. Silakan kamu mau pakai hotel, kamu mau pakai kampus, kamu mau pakai
online juga silakan. Ya, kalau pakai online kita bisa selenggarakan bersama. Ya, tidak masalah itu. Ya, ini yang pertama ya, tanggapan saya untuk Doditan. Jangan kau kira saya minta fasilitas kamu ya. Saya tidak butuh fasilitas kamu ya. Ya, saya tidak butuh uang kamu, Doditan. Saya tidak butuh sogokan kamu. Ya, ya. Jadi, Doditan, kalau engkau punya nyali, ya, kalau engkau punya nyali, ya, kalau engkau punya keberanian, ya, kamu silakan atur seperti biasa kamu atur. Mau di mana terserah. Kamu ajak itu si mulut besar Kainama, ya, gabung kalian berdua, dan saya akan mencoba menghubungi Pak Dr. Deki Verbum Veritatis untuk menghadapi kalian berdua. Ya kan tidak rumit ini, gampang ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, supaya engkau tahu Doditan, kalian berdua dan banyak orang lain ya, dari kalangan-kalangan apologet Islam, khususnya mu'alaf ini yang suka sekali menyerang Alkitab, yang suka sekali mengatakan Alkitab diubah-ubah, yang suka sekali mengatakan kekristenan itu didirikan Paulus, ya, Yesus itu bukan Mesias, ya, dan lain sebagainya ya. Kalian kan sering berkata akal sehat, akal sehat. Allah Tritunggal itu apa? Akal sehat. Enggak, itu enggak masuk akal kata kalian kan? Yesus 100% Allah, 100% manusia. Enggak masuk akal itu kata kalian. Saya tantang kamu sekarang. Ini di tangan saya ini ada buku karya lengkap Aristotle ya. The Complete Works of Aristotle ya. Ini lengkap semua ini. Ini buku saya cetak sendiri ya. Ini lengkap semua ini. Ya. Dan ada bagian yang membahas tentang logik atau logika. Saya tantang kalian, kamu dan Kainama ya. Kita uji secara logika formal argumentasi kalian yang menuduh Kristen itu tidak logis, dan kita coba melihat doktrin-doktrin Kristen dari terang logik yang asli, yang sejati, bukan logika menurut kalian, ya, tapi logika Aristotelian. Kita gunakan law of non-contradiction, kita gunakan hukum either or, kita gunakan hukum identitas. Kita uji coba, Trinitas, Duinatur, mana yang logis, mana yang tidak logis. Dan kita uji juga argumentasi kalian. Saya akan telanjangi semua kepalsuan argumentasi kalian. Berani tidak? Nanti kalau debat saya tidak akan bawa buku ini, berat sekali ini. Saya cukup bawa laptop saja. Di laptop saya ini penuh buku-buku. Ya, tinggal nanti, karena Anda sediakan juga dalam debat itu, saya lihat dengan debat Anda dengan Pak Budi Asali dan Pak Esra Soru, ada LCD yang bisa ditampilkan semua yang kita mau tampilkan. Saya akan tampilkan semua nanti tulisan apa, kamu sebut buku apa, nanti saya juga bisa tampilkan nanti. Ya, saya mau lihat kemampuan bahasa Inggris kamu juga dalam membaca literatur. Ya, kamu kan sering kutip-kutip literatur selama ini kan. Oh, buku ini kamu kutip bahasa Inggris. Saya uji juga kemampuan bahasa Inggris kamu nanti. Kamu sebut buku apa, nanti saya cari dalam beberapa detik saya dapat kita tampilkan. Berani tidak? Ya. Kali ini saya tidak main-main ya. Dulu waktu debat dan Masyud saya santai-santai datang, tidak bawa laptop, hanya bawa Alkitab. Nah, ini kesalahan saya. Maka saya buka Alkitab kan butuh waktu, saudara ya. Saya butuh Alkitab, buka waktu, orang mulai joget-joget, nari-nari, ada yang bilang, Injil Markus itu di perjanjian lama gitu ya. Ada yang teriak-teriak begitu. Saya marah lah ya begitu ya. Kali ini saya bawa laptop. Ya, ada banyak sekali literatur dalam bahasa Inggris ya yang sering kamu kutip-kutip itu ya, yang sering kau tunjuk-tunjukkan itu lengkap semua. Ya. Jadi berani tidak Anda? Ya, saya tidak perlu bawa buku ini berat sekali ini ya. Tidak perlu. Di laptop saya lengkap. Kita bisa tampilkan di LCD nanti. Saya betul-betul akan uji logika kalian berdua. Ya. Jadi silakan you siapkan ya. You kontak Kainama. Dan kalau engkau siap, saya akan kontak Pak Deki, kita atur di mana, kita sesuaikan jadwal kita debat. Kalau engkau tidak berani, dan Kainama tidak berani, kalian lebih baik tutup mulut, berhenti bicara tentang iman Kristen, yang kalian tidak tahu apa-apa. Ya, Doditan ya, kalau engkau tidak berani, ya, dengan tantangan ini, kalau kalian mundur, lebih baik engkau dan Kainama tutup mulut besar kalian, berhenti bicara iman Kristen. You bahas Al-Quran aja, kamu kan orang Islam, ngapain bahas Alkitab? Ngapain bahas Alkitab? Kamu bahas Al-Quran aja, bahas iman Islammu. Jelas ya? Ya. Jadi saya akan bongkar-bangkir logika kalian nanti ya. Saya kasih kalian kuliah filsafat nanti. Kalian selama ini sombong sekali, literatur ini, filsafat, apa logika lah, apa segala macam. Saya kasih kuliah logika dan filsafat nanti.
Ya. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi itulah kegeeran dari Muriwali yang merasa bahwa tantangan dari Kodondi 2 tahun yang lalu masih berlaku. Padahal 2 tahun yang lalu dia sudah menjawab tidak mau. Artinya apa? Sudah tidak berlaku. Kalau Anda mau debat dengan Kodondi sekarang, ya tanya baik-baik. Mau nggak Dondi berdebat? Tawarkan diri Anda. Saya ingin debat dengan Anda. Tapi saya nggak punya biaya nih. Saya nggak punya akomodasi. Saya nggak ngerti cara buat. Bolehkah Kodondi yang buat? Bukan dengan cara marah-marah. Bukan dengan cara framing orang. Anda yang memutarbalikkan, terus Anda tuduh orang lain putarbalikkan. Anda yang menentukan syarat, terus Anda suruh orang yang adain. Ini kan konyol. Konyol sekali ya. Di sini saya ingin katakan, bahwa 2 tahun yang lalu, Kodondi menganggap Anda seorang pendeta yang layak untuk diajak diskusi. Itu 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang Anda bukan siapa-siapa. Kita harus ingat ya teman-teman, hidup itu bergerak. Kondisi kita sekarang beda dengan kondisi kita 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, bahkan bulan lalu bisa jadi beda. Betul tidak? Dalam satu hari, posisi orang bisa berubah. Kita sering melihat ya, orang-orang yang dulu bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi seseorang yang luar biasa. Seseorang yang sekarang di posisi atas tiba-tiba jatuh dalam waktu 1 malam. Banyak. Betul tidak? Dalam 1 malam aja hidup orang bisa berubah. Apalagi ini 2 tahun. Ini ibaratnya Muriwali ya. Dia jelas-jelas dulu sudah menolak tantangan debat dari Kodondi, tiba-tiba sekarang merasa bahwa dirinya pantas. Bahwa merasa dirinya sekarang ini yang harusnya berdebat dengan Donditan. Ini ibaratnya gini teman-teman. Ada orang, ada perempuan ya, tolak lamaran seseorang. Ini paling sering nih. Jadi saya kasih contoh yang paling sering. Si cowok dulu mungkin cuma office boy. Si cewek tolak, keluarga cewek tidak mau. Anak perempuannya menikahi office boy. 2 tahun kemudian, si cowok sudah jadi pengusaha sukses. Sudah jadi orang kaya, orang terpandang. Tiba-tiba, keluarga si cewek yang pingin balik. Pingin menjodohkan anaknya yang perempuan dengan si cowok. Si cowok udah nggak mau. Si cowok udah nggak mau. Kalau masih mau, syukur, kan gitu. Ada juga yang mau. Ada juga yang si cowok mungkin karena ditolak, jadi termotivasi untuk menjadi lebih baik. Termotivasi untuk menunjukkan bahwa dia layak. Dia layak untuk mempersunting si perempuan. Jadi semua tergantung. Jadi kalau kita ibarat Kodondi 2 tahun yang lalu, dengan Kodondi yang sekarang ya beda. Kodondi yang sekarang gila teman-teman. Diundang podcast di mana-mana. Oleh channel-channel besar, bukan channel kecil. Sudah terkenal. Kalian kalau sama Kodondi keluar sekarang, ke kafe, ke restoran, ke mall ya, itu tetap ada yang ngajak foto. Donditan ya, ngajak foto. Saya sampai takut kadang-kadang dekat-dekat sama Kodondi gitu. Kenapa takut? Nanti pasti orang nanya, ini siapa gitu kan? Dan pasti orang akan mikir, oh ini nampaknya HMC gitu. Jadi agak jauh gitu. Jadi kalian bisa lihat bahwa memang sudah beda. Kodondi yang sekarang, ya bukan artinya sifatnya berubah. Tapi memang Kodondi yang sekarang dia udah di atas gitu. Sedangkan Muriwali bagaimana? Kita lihat Muriwali. Perjalanan 2 tahun terakhir, setiap diskusi babak belur, tantrum, emosi, dan sebagainya. Bahkan dari kalangan Kristen sendiri itu banyak yang sudah nggak suka. Banyak yang menganggap, oh ini pendeta abal-abal gitu kan. Doktornya saja calon sampai sekarang, tapi dia pasangin title tersebut. PhD-nya dia pasangin. Padahal dia bukan PhD, masih calon. Jadi beda kelas. Ya, beda kelas, kegeeran. Harusnya Anda yang ngomong baik-baik. Masih maukah Donditan berdebat? Harusnya seperti itu kan. Masih mau nggak berdebat? Bukan dengan pertentangan. Bahkan cara dia menyampaikan tuh bukan seperti orang mau debat, tapi seperti orang mau bunuh-bunuhan ya. Ngajak berantem. Semua orang yang dengar statement dari pendeta Muriwali, itu melihatnya bahwa ini Muriwali mau debat atau mau berantem sih sebenarnya. Dari cara dia ngomong tuh mau berantem. Dari statement-statement dia, jelas itu kebencian. Kebencian. Dan karena dia sadar dirinya nggak laku, dia tarik-tarik nama orang lain. Ini yang lebih konyol ya. Dia sadar bahwa Kodondi tidak tertarik dengan dirinya, tetapi tertarik dengan pendeta Mel Atok dan pendeta Deki Ngadas. Dia jual nama 2 orang ini. Dia jual ya teman-teman, supaya Kodondi maulah. Istilahnya nih saya paketkan nih.
saya paketkan diri saya dengan dua pendeta ini. Ya minimal Kodondi jadi kepikiran kan. Boleh juga. Boleh juga. Memang Muriwalinya nggak dipandang, tapi minimal orang akan lihat Mel Atoknya, pendeta Deki Ngadasnya gitu. Dan yang terbaru, pendeta Esra Soru akan debat dengan Ustadz Kainama. Ustadz Kainama tidak tertarik dengan tantangan Muriwali. Belum tertarik. Belum tertarik untuk saat ini. Kalau di masa depan atau besok atau lusa kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini kurang tertarik. Belum tertarik ya. Karena dianggap Muriwali ini nggak bisa debat. Dari track record selama ini Muriwali cuma ngomel-ngomel, marah-marah, kejang-kejang. Nggak ada dia debat kan gitu. Nah, jadi mohon maaf, ini harus kita sampaikan dengan jujur. Semoga teman-teman Kristen sadar, tahu ya apa yang terjadi. Dan buat pendeta Muriwali, ya coba Anda kondisikan dulu lah dengan internal Anda. Saya kadang kasihan dengan Muriwali ini. Apa dia nggak ada punya teman gitu, yang bisa diajak diskusi, ajak istilahnya untuk adakan debat, adakan diskusi seperti ini gitu. Apa nggak ada tim? Cukup lucu ya sebenarnya. Dan sekali lagi, kalau Anda memang ingin menantang, sampaikanlah dengan elegan. Jangan dengan marah-marah. Ya, lucu sekali gitu. Anda nantang orang tapi kayak mau bunuh-bunuhan gitu. Harusnya Anda bilang, dengan ini saya buat video, saya menantang Donditan. Ya, menantang Donditan, tetapi ya karena kami nggak punya pengalaman dalam mengurus diskusi, nggak punya pengalaman sebagai panitia, harapnya Donditan dan timnya yang mengurus. Dan untuk ya tempat, silakan di hotel. Tetapi ya, untuk hotel tempat tinggal dari pihak Muriwali dan teman-temannya nggak perlu ditanggung. Nah, itu kan lebih keren. Anda bilang, oke, saya siap, saya mau berdebat. Ya, saya mau berdebat dengan Anda, tapi untuk tempat Anda yang urus, Anda yang bayar, Anda yang siapkan, tapi tiket saya datang ke kota tersebut, ke tempat tersebut, termasuk tempat tinggal saya urus sendiri. Akan lebih enak. Mungkin Dodi akan mikir, nggak apa-apa lah kita adakan dalam waktu dekat. Toh juga budgetnya nggak besar. Kan begitu. Karena kalau budgetnya makin besar, tentu saja persiapannya akan lebih panjang. Betul tidak? Kita nggak pungkiri kan. Kalau acaranya besar, menggunakan biaya yang besar, pasti persiapannya harus lebih panjang. Harus mikirin kan, dari mana cari duitnya. Apalagi nih barusan debat, kemarin keluar biaya juga nggak sedikit. Walaupun ya akhirnya banyak yang membantu, banyak sponsor. Ya banyak yang tergerak dari penonton-penonton yang membantu Kodondi dan tim. Tapi kan juga harus ada hitungan. Harus ada hitungannya kan begitu. Kalau pendeta Muriwali menyodorkan untuk biaya dia datang, tinggal dia, makan dia, uang saku dia, nggak perlu. Nah, maka Kodondi akan mikir, artinya cuma biaya Kodondi dan tim, dan juga tempat. Pasti lebih enak. Artinya Anda sedikit meringankan beban orang gitu. Sedikit membantu. Karena ini kan acara Anda yang pingin, bukan Kodondi yang pingin. Betul tidak? Anda yang pingin, Anda yang ingin debat, nah kita akan pertimbangkan. Tapi dengan segala kondisi. Itulah saya bilang ini Muriwali ini kerjanya marah-marah saja. Nggak bisa istilahnya negosiasi, nggak bisa menyelesaikan sesuatu. Taunya cuma gontok-gontokan. Taunya cuma marah. Orang-orang seperti ini ya memang karena pengalaman dan juga mungkin karena background ya. Kalau pebisnis biasanya lebih ngerti bagaimana negosiasi. Kalau dia kan memang bukan dari bisnis ya. Dia itu kan dari pendeta yang notabene mungkin selama ini di tempat dia tuh seorang pendeta tuh disanjung-sanjung, dapat posisi penting, ya mendapatkan kemudahan, selalu jemaatnya ngalah sama dia. Tapi ini kan beda. Ya, udah beda. Jadi janganlah seperti itu. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kita tunggu saja apakah benar dia bisa mengajak Deki Ngadas ataupun pendeta Melatok untuk debat, dan bagaimana respon dari Kodondi, nanti kita akan bahas. Dan saya memang ada rencana mau ke tempat Kodondi, untuk kita mau buat konten. Tapi kemarin sebenarnya rencana kita adalah buat konten menantang pendeta Melatok. Itu awalnya. Kita pingin buat video, pernyataan ya, dari Kodondi menantang secara resmi Melatok. Nah, ini yang benar gitu kan, menantang secara resmi. Bukan dengan marah-marah, maki-maki, terus suruh orang keluar biaya, enggak. Kita nantang, kita yang keluar biaya. Tapi karena udah kondisinya gini, ya mungkin akan ada perubahan. Ya, akan ada perubahan-perubahan.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya umumkan. Dan sekali lagi mohon dukungan ya teman-teman ya, karena 1 minggu ke depan ya, kurang lebih 1 minggu ke depan channel ini akan kita pakai untuk podcast. Jadi tolong dibantu dulu supaya algoritmanya kembali naik. Ya, sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.